Turki Utsmani merupakan negara Islam yang pernah menguasai peradaban dunia. Peradaban Islam dengan pengaruh Arab dan Persia menjadi warisan berarti bagi masyarakat Turki sebagai peninggalan dinasti Turki Utsmani. Kondisi ini sering menimbulkan kekeliruan pemahaman pada masyarakat awam yang menyamakan bangsa Turki dengan bangsa Arab. Pada masa kekhalifahan, Islam diterapkan sebagai agama yang mengatur seluruh aspek bidang kehidupan. Seiring dengan berjalannya waktu, Turki Utsmani di pertengahan abad ke-16 Masehi Kekhilafahan Utsmaniyah mulai memasuki fase kemundurannya, yakni setelah wafatnya Sultan Sulaiman Al-Kanuni pada 1566 Masehi. Kondisi tersebut berlangsung selama kurang lebih 2 abad setelah ditinggal Sultan Sulaiman Al-Kanuni dan tidak ada tanda-tanda membaik sampai paruh pertama abad ke-19. Turki Utsmani tidak segagah pada abad-abad sebelumnya. Kondisi ini dapat teratasi dengan munculnya tokoh Mustafa Kemal Pasha At-Tartuk, seorang tokoh dari kalangan militer yang mengusung semangat nasionalisme. Ia merubah seluruh pemerintahan yang pernah ada di Turki Utsmani. Mustafa Kemal Pasha memilih menjadikan Turki Utsmani menjadi sebuah negara yang berbeda dengan kekhalifahan yang bersumber dari Sultan. Mustafa Kemal Pasha adalah tokoh yang bisa dikategorikan pembawa perubahan Turki. Lahir pada 19 Mei 1881 di suatu daerah di Salonika. Ayahnya bernama Ali Reza Effendi sebagai juru tulis dan meninggal karena sakit paru-paru pada saat Mustafa baru berumur 7 tahun, sedang ibunya bernama Zubaidah Hanim. Seorang ibu yang taat beribadah, selalu memakai perdah, tetapi buta huruf. Ketika At-Tartuk berusia 12 tahun, ia masuk ke sekolah militer di Selanik dan Manastir. Keduanya merupakan pusat nasionalisme Yunani yang anti-Turki. Ketika di sekolah menengah militer di Selanik, namanya ditambahkan dengan nama Kemal yang artinya kesempurnaan oleh guru matematika sebagai pengakuan atas kecerdasan akademiknya. Mustafa Kemal masuk Akademi Militer di Manastir pada 1895. Ia lulus dengan pangkat letnan pada 1905 dan ditempatkan di Damaskus. Setelah lulus dari Akademi Militer dan penempatan di Damaskus, Mustafa segera bergabung dengan sebuah kelompok rahasia kecil yang terdiri dari perwira-perwira yang menginginkan pembaruan. Kelompok ini bernama Fatan Fehuriyat yang artinya tanah air dan kemerdekaan dan menjadi penentang aktif Kesultanan Utsmaniyah. Pada 1907 ia ditempatkan di Selanik dan bergabung dengan Komite Kesatuan dan Kemajuan yang biasa disebut sebagai Kelompok Turki Muda. Pada 1908 kaum Turki Muda merebut kekuasaan dari Sultan Abdul Hamid II dan Mustafa Kemal menjadi tokoh militer senior. Pada 1911, ia pergi ke Provinsi Libya untuk ikut serta dalam melawan invasi Italia. Pada bagian pertama dari Perang Balkan, Mustafa Kemal terdampar di Libya dan tidak dapat ikut serta. Tetapi pada Juli 1913 ia kembali ke Istanbul dan diangkat menjadi komandan pertahanan Utsmaniyah di wilayah Çanakkale di pantai Trakya. Pada 1914 ia diangkat menjadi atase militer di Sofia sebagai bagian siasat untuk menyingkirkannya dari ibu kota dan dari intrik politiknya. Ketika Kesultanan Umayyah terjun ke Perang Dunia Pertama di pihak Jerman, Mustafa Kemal ditempatkan di Tekirdağ di Laut Marmara. Setelah Perang Dunia Pertama, Kemal diangkat menjadi panglima dari semua pasukan yang berada di Turki Selatan. Banyak gerakan-gerakan yang muncul atas inisiasi rakyat untuk menggempur dan mengusir sekutu dari wilayah Turki. Namun akhirnya pasukan yang dipimpin oleh Kemal dan dibantu oleh gerakan-gerakan rakyat berhasil mengusir sekutu dari Turki. Dem zurückweichenden Feind wird keine Ruhe gegeben.
Keberhasilannya sekutu mengusir penjajah, membuat rakyat dan Kemal berniat untuk menyingkirkan kekuasaan sultan dengan membuat pemerintahan tandingan di Anatolia. Pembentukan pemerintahan tandingan ini tidak lain karena kebijakan sultan telah bertentangan dengan kepentingan nasional Turki dan sultan masih menjadi boneka sekutu yang otomatis kebijakannya adalah pencitraan dari kebijakan sekutu atas Turki. Ia kemudian dipromosikan menjadi kolonel dan ditempatkan sebagai komandan divisi di daerah Gallipoli. Ia memainkan peranan kritis dalam pertempuran melawan pasukan sekutu Inggris dan Prancis dalam pertempuran Gallipoli pada April 1915. Ia berhasil menahan pasukan-pasukan sekutu di Conbayri dan di bukit-bukit Anafarta. Oleh karena keberhasilannya ini, pangkatnya kemudian dinaikkan menjadi brigadir jenderal. Dengan demikian, ia berhak memperoleh gelar pasya dan mempunyai pengaruh yang semakin luas dalam upaya-upaya peperangan. Dengan pengaruh dan pengalaman inilah Mustafa Kemal berhasil menggulingkan Kesultanan Utsmaniyah dan merebut kembali wilayah-wilayah yang mulanya telah diserahkan kepada Yunani.